Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Anda dipanggil profesor loh. Oh my God. Aduh. Mungkin gini Pak, ini abang saya ini, beliau ini bukan cuma sekedar tukang cangkul ya Pak ya. Tapi beliau tidak perlu dikatakan profesor nih. Kalau dia mau jadi murid saya boleh. Kalau dia mau jadi murid saya boleh. Belajar dulu sama guru saya ini. Kenapa? Cara diskusi yang baik dan berdata, belajar sama guru saya. Bapak, tolong Pak, jangan buat ras manusia itu rusak Pak, gara-gara Bapak. Apa yang Bapak bicarakan dari tadi? Bapak mengerti dengan yang Bapak ucapkan? Saya tanya dulu, Bapak mengerti dengan yang Bapak ucapkan dari tadi? Bapak mengerti? Coba kita Bapak jangan confuse. Saya tanya baik-baik. Bapak mengerti tidak dengan definisi yang Bapak ucapkan tadi? Bisa minta ini ya, kalau boleh, karena saya ini tamu di sini dalam Komal ini, saya tamu. Saya juga tamu. Saya ingin minta host, kalau saya bicara itu waktunya itu berapa lama? Suruh minta data dek. Kalau nggak ada data suruh aja pulang ke neraka. Kalau tidak ada data, berhenti. Data. Tidak perlu terburu, tidak perlu emosi. Bukan emosi, saudara. Kalau Anda berbicara mengenai akidah, bicara agama, itu dalil. Bukan cuman modal congor kayak di piti-piti Anda itu. Dalil yang kita butuhkan. Begini mas, ya kan? Kalau Anda ingin tunjukkan kualitas umat Islam, ya dalil Islam itu. Dalil. Saudara diam dulu. Islam itu dalil. Tidak ada dalil itu bukan Islam. Orang kalau berbicara Islam itu harus ada dalil. Makanya di Islam itu ikra. Saya kalau minta dalil sama Anda nangis nanti di sini. Bicara Islam itu bicara dalil, Bung. Rasulullah Muhammad SAW membawa risalah Islam itu dengan dalil. Ente mengaku Islam, mana ada Islam kayak Anda itu? Anda itu kafir, laknat. Paham? Allah saja menyanjung Nabi Muhammad. Ente setiap Anda buka piti, Anda memaki Nabi Muhammad. Anda ngaku Islam. Islam dari mana ente? Kayak Paulus ente itu. Begini, saya terangkan sedikit persoalan sikap diskusi. Bisa saya bicara bagaimana? Atau silakan? Atau memang kami akan mempersilahkan Anda berbicara kalau Anda memiliki dalil. Begini, saya tuangkan pemikiran saya, nanti Anda ambil kesimpulan setelah saya bicara. Tidak bisa begitu. Ini tak kasih contoh ya. Tak kasih contoh, dengarkan baik-baik. Al-Quran surah Luqman, dengarkan. Ayat 15. Apabila orang tua kita kemudian berbeda akidah dengan kita, perintah Al-Quran, kita sebagai anak, untuk melakukan perbuatan akhlakul karimah yang baik, kita harus memperlakukan orang tua kita dengan fid dunya ma'rufan. Sedangkan di dalam kitab yang Anda imani, di dalam Kejadian, jelas sekali di sana diterangkan bahwasanya Kejadian 13 dan Ulangan, di dalam kitab Ulangan 13 maksud saya, di data nomor 6, nomor 7, nomor 8, diperintahkan seorang anak membunuh ibu kandungnya kalau dia beda akidah dengannya. Kita bandingkan data dong. Ulangan 13 nomor 6 perintah membunuh ibu kandung kalau dia beragama lain dengan kita. Di Al-Quran surah Luqman ayat 15 perintahnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun mereka beda akidah dengan kita. Ayo bandingkan coba datamu mana. Oke, begini persoalannya begini. Tolong tunjukkan data tengah ini. Tentang ini aja dulu. Berbeda agama di dalam Kristen berdasarkan Ulangan 13 perintahnya dibunuh. Baik ibu kandung kita, anak kandung kita, ayah kandung kita, kalau beda agama wajib hukumnya dibunuh. Itu ada dalilnya. Ulangan 13, 16, 17. Di Islam surah Luqman beda akidah bukan dibunuh. Tetapi tetap kita berbuat baik kepada mereka. Itu dalil. Nah sekarang coba tunjukkan pernyataan saudara tentang akhlak. Silakan. Maaf ya Dinda, silakan dibesarkan Dinda ini. Saya cuma meluruskan saudara ini. Kalau misalnya dia tidak bisa kasih data, endang aja. Kalau saya sudah selesai Bang. Saya sudah katakan, sama saya berdata.
Karena saya mahasiswi ya Bang, saya tidak diajarkan untuk mendengarkan orang jahil Bang Zuma. Jadi silakan Bang Zuma ambil alih. Oke, saya di sini diundang untuk mendengar pemikiran saya. Tadi saya katakan waktu kita buka Komal ini, saya bukan orang untuk berdebat untuk mencari menang. Saya bukan orang corak-corak orang untuk menggunakan ad hominem terhadap seseorang. Saya bukan corak orang yang demikian. Saya seseorang untuk mencari kebenaran tentang substansi kebenaran yang dimaksud yang ada dalam alam. Saya bukan ideologi, bukan ideolog, seorang ideolog. Saya bukan mempertahankan ideologi. Nah, jadi Anda nampaknya salah mengerti, dikira saya ini orang ideolog, dikira saya ini orang Kristen. Tapi Anda di dalam argumentasi, sabar. Anda dalam argumentasi saudara, di setiap PT saudara itu, menyalah-nyalahkan Islam, menyalah-nyalahkan Nabi Muhammad. Berarti Anda merasa menang. Anda merasa menang, berarti. Karena Anda menyalahkan, ketika ada yang salah, Anda yang menang. Makanya Anda bertanggungjawabkan setiap ucapan saudara yang berbicara mengenai akhlak. Oke, nampaknya Anda salah mengerti. Saya tidak salah mengerti. Anda Kristen, Anda kafir, Anda laknat, Anda kafir, bukan Islam. Oke. Tenang aja kawan-kawan. Tenang. Saya sangat tenang, saya sangat tenang. Saya sangat tenang. Anda aja yang ketabok. Anda seorang kafir laknat yang mengaku-ngaku Islam, tapi Anda itu adalah kafir. Seorang Islam menghujat Nabi Muhammad itu mustahil. Hanya Paulus yang memiliki karakter seperti itu. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang yang melakukan Torah mengaku sebagai penganut Torah. Ya, hanya Paulus yang mencontohkan itu dan Anda mempraktekannya. Oke. Jadi ada beberapa kali belakangan ini saya mengeluarkan beberapa statements atau video. Di antaranya saya mengatakan bahwasanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Itu satu. Nah, itu fitnah. Mana contohnya? Anda memfitnah, Anda menghina itu. Tenang dulu. Jadi ini saya terangkan. Coba sabar dulu, tidak perlu keburu-buru Mas. Coba mana dalilnya coba. Yang Anda katakan sebagai landasan kezaliman dalam bersyariat. Tenang dulu, tidak perlu tenang dulu, dengar dulu. Coba sabar. Coba memiliki kesabaran. Coba Anda berbicara pakai dalil. Boleh nggak Anda berbicara pakai dalil? Boleh nggak? Saya tunjukkan kebohongannya aja Bang ya. Dia bilang dia bukan Kristen ya Bang ya. Dalam Cornelius Rahmato Jati Channel, Pak Cakra Aceh percaya Yesus. Teman-teman perhatikan ya. Kalian lihat itu Paulus ini, Cornelius Rahmato Jati Channel. Bapak ini percaya kepada Yesus. Teman-teman perhatikan, mirip sekali dengan Paulus. Iya, bertemu Yahudi, bertemu ahli Taurat, mengatakan ahli Taurat walaupun bukan ahli Taurat. Ngeri Pak, Bapak ini menipu sekali Pak. Mungkin ditendang aja orang ini. Ngapain dia tinggal di sini? Sebentar dulu, kita diskusi. Sebentar, tenang dulu. Anda kalau ngaku Kristen, baru saya mau diskusi dengan Anda. Ngaku enggak? Begini, ngaku enggak Kristen? Begini, saya kena coba yang baru saya katakan tentang persoalan hubungan syariat Islam dengan kelakuan Nabi Muhammad. Ini coba didengar dulu. Kemudian ada suatu pernyataan lagi, saya katakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah fiksi. Ya, ini akan saya terangkan dua statement ini. Botak. Jadi, menyerang Nabi Muhammad dengan tuduhan seperti itu, tak? Itu otakmu nggak berfungsi berarti. Dengar, makanya coba didengar dulu. Jadi teman-teman ya, teman-teman ketika kita sedang membongkar kebodohan ya. Pertama, orang Kristen mengatakan dia profesor. Itu kenapa saya katakan umat Kristen senang dengan kebodohan. Profesoran dikatakan profesor. Ternyata botak Paulus bukan profesor. Kang Cangkul diprofesorin sama Oten. Ternyata Kristen, tuh Kristen agamanya, ngaku-ngaku Islam. Teman-teman perhatikan ya, kenapa kita harus permalukan orang seperti ini? Supaya generasi kita nggak dibohong-bohongi dan dibodoh-bodohi. Ngakunya profesor Cakra. Memang
Kalian lihatlah si Edwin Kayapas itu, Profesor Metatron. Memang dengan dusta mereka harus sebarkan agamanya pada akhirnya, guys. Bilang profesor loh. Jadi kasihan Kristen ini, tidak kasihan. perlu, kita itu tidak perlu gini lah. Tidak perlu sok lembut, sok baik. Saya bilang, maaf ya Bang Zuma ya. Perhatikan baik-baik, tidak perlu sok lembut, sok baik. Karena tai itu lembut tapi bau dan kotor. Umat Islam nggak ada kayak gitu sok-sok lembut, nggak ada menye-menye kita. Benar katakan benar, salah katakan salah. Dari tadi kita tuntut data, tidak satu pun data yang dia ucapkan. Tapi semua yang diucapkan adalah tuduhan seperti tuduhan Kristen persis. Silakan Bang Dra. Iya, jadi saya melihat PT beliau tadi disampaikan sama sahabat Al. Saya buka PT beliau. Ternyata dia isinya menghujat Nabi Muhammad kaitannya dengan syariat. Kaitannya dengan syariat. Sementara dia mempraktikkan mengikuti apa yang disyariatkan Nabi Muhammad, memelihara jenggot dan mencukur kumis. Lucu orang ini. Kedustaannya sudah terbongkar. Pertama, saya pikir dia profesor Bang, karena setiap VT-nya dia dikatakan profesor. Lalu dia bilang, saya bukan profesor, tidak pernah ke sekolah Bang. Tidak pernah sekolah. Tadi saya udah record itu, ada di YouTube itu. Tidak pernah sekolah ternyata, tidak pernah secara akademik menimba ilmu pengetahuan. Inilah Kristen-Kristen yang menonton. Mereka mengatakan bahwa Cakra adalah profesor. Inilah kenapa teman-teman, penting kita itu ketika ada klaim sepihak, kita identifikasi dulu. Seperti itu. Dan kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh umat Kristen. Ini fakta. Ini saya tunjukkan videonya nih. Kalau dia dikatakan sebagai orang yang mengakui percaya kepada Yesus. Kalau Ya? dia ngaku Kristen, naikkan kembali. Saya diskusi sampai 2 tahun non-stop pun saya layani. Tapi kalau dia berpura-pura Islam, itu yang saya tidak suka. Tapi kalau dia ngaku saya Kristen, ayo. Ini Bang, ada videonya nih. Coba diperdengarkan sore. Ya, kami orang Aceh sama seperti abang kami yang naik tadi. Kami orang Aceh, kalau tidak menyinggung nama daerah dan nomor 1 nama agama seperti Bapak ngomong tadi Nabi Muhammad sesat, itu Pak, maaf dulu saya ngomong dulu Pak. Dimanapun keberadaan Bapak nggak nyaman. Jadi tolong Pak, tolong. Ya, abi kita juga asli orang Aceh, walaupun sudah berbeda agama, saya yakin tidak mungkin abi kita membenci nama Aceh walaupun beda agama. Maaf punten Pak, saya minta maaf. Seperti Bapak ngomong tadi, lebih bagus Bapak minta maaf saja. Minta maaf saja dan tidak berulang lagi membawa-bawa Aceh, apalagi membawa. Memang mereka senang mendeklarasikan diri kayak orang Aceh, Islam. Sebagai orang Aceh, barangnya juga kawan-kawan saya dari kuliah dulu non muslim di Medan. Teman-teman boleh lihat YouTube-nya ya. Ini YouTube singkatnya aja ya. Kalau saya panjang kali lebar ini kita promosikan akun Kristen pula. Di dalam akun ini pemilik konten YouTube bernama Cornelius Jati Channel mengatakan bahwa Cakra percaya Yesus. Ya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi memang saya dan Bang Zuma memang bukan orang yang akan mendengarkan kejahilan berlama-lama. Cuman memang saya harus mempertontonkan kebodohan orang tuh paling nggak 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kita akan bongkar kebodohannya. Dan habis itu kita blacklist. Tidak perlu lagi kita letakkan di forum manusia begitu. Iya. Itu. Kalau dia mengaku Kristen, silakan suruh naik ke sini.